Ya, pada malam hari ini kita akan kembali belajar dari Yakobus dan kita sudah mendekati akhir daripada kitab Yakobus ya. Kita sudah memasuki pasal yang kelima. Ya, pasal yang kelima kali ini kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Nah, bagian ini adalah satu bagian yang sangat penting dan sangat praktikal ya di dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh rindu agar supaya dengan menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga menjadi orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita melihat di sini ada orang mungkin secara materi berkecukupan, tetapi di dalam kerohaniannya sangat miskin ya. Nah, saya ingat ada satu pemimpin Taiwan yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena kesalahan. Kemudian anaknya pada waktu mengunjungi papanya membawa sebuah buku yang berjudul Miskin Sampai Yang Tinggal Hanya Uang, katanya. Ya, miskin sampai yang tinggal hanya uang. Sebenarnya orang menyangka uang itu merupakan ukuran kekayaan, ya, tetapi sebenarnya di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang ya, untuk menunjukkan betapa kita di hidup di dalam kelimpahan seperti yang Tuhan Yesus janjikan, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan ya. Kita rindu agar supaya hidup kita sungguh-sungguh berkelimpahan di mata Tuhan di dalam kehidupan kerohanian. Nah, di dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, kita melihat ada sisi lain daripada kehidupan sebagian orang yang sangat menyedihkan, karena bagian ini berbicara tentang penghakiman Allah terhadap orang-orang yang congkak, orang-orang yang hidup berpusat kepada diri sendiri, orang-orang yang hidup mengandalkan diri sendiri, orang-orang yang menganggap tidak perlu bersandar kepada Allah, melainkan bersandar kepada keduniawian, termasuk nama baik, termasuk kedudukan, termasuk materi, termasuk latar belakang mereka ya, sehingga mereka melalaikan Tuhan. Ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 ya. Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita melihat bagian ini berbicara tentang bagaimana manusia harus sepenuhnya mengabdi kepada Allah. Barulah berkat-berkat materi yang Allah percayakan kepada kita itu sungguh-sungguh merupakan suatu sarana yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang mungkin secara materi berkecukupan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu mungkin sangat dirusakkan ya. Itu adalah satu hal yang sangat disayangkan. Jadi kita di dalam ayat pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam ini, pada prinsipnya kita melihat ada dua bagian yang sangat penting. Bagian yang pertama menyatakan tentang keadaan sifat-sifat yang akan terjadi pada waktu Tuhan menyatakan hukumannya. Ya, kemudian
Bagian yang kedua, kita melihat alasan-alasan mengapa terjadi hukuman yang demikian pada orang-orang tersebut. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, di situ kita melihat tentang situasi keadaan dan sifat daripada penghakiman Allah. Ini sebenarnya adalah suatu nubuatan, suatu peringatan, ya. Mereka akan mengalami suatu kesengsaraan dan kesengsaraan yang begitu mengerikan sehingga ketakutan mereka saja sudah cukup untuk membuat mereka menangis dan meratap, ya, seperti dikatakan di sini. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Nah, di sini kita melihat kesengsaraan ini merupakan sesuatu yang belum terjadi, ya. Tetapi dikatakan di sini yang akan, sesuatu yang akan, yang pasti muncul, ya, dalam hari-hari yang akan datang. Dan kesengsaraan ini akan muncul dari sesuatu yang mana mereka menaruh pengharapan untuk mendapatkan kebahagiaan daripadanya, ya. Kita melihat di sini kekayaan sebenarnya adalah merupakan suatu pengharapan bagi orang-orang yang menyembah Mamon supaya mereka mendapatkan kebahagiaan daripada Mamon yang mereka abdi. Tetapi pada kenyataannya nanti justru apa yang mereka sangka dapat memberikan kebahagiaan, tetapi sebaliknya akan memberikan kepada mereka kesengsaraan yang akan membuat mereka menangis dan meratap. Jadi kita melihat di sini satu hal yang sangat ironis, ya, dan ini satu hal yang sangat menghancurkan, satu hal yang perlu kita hindari bersama-sama. Ya, sebenarnya ayat ini, bagian ini, kalau kita lihat sepertinya sangat negatif, ya, tetapi ini merupakan pernyataan tentang hari-hari yang akan datang. Jadi ini sebenarnya merupakan wujud kasih Allah. Mengapa saya katakan ini merupakan wujud kasih Allah? Karena Allah tidak ingin kita jatuh di dalam situasi yang demikian, yang hanya menangis dan meratap. Tuhan sebenarnya ingin kita memakai apa yang dikatakan di dalam bagian ini sebagai satu peringatan, walaupun peringatan itu sangat keras, tetapi itu adalah satu wujud kasih Allah kepada kita. Supaya kita yang dipanggil oleh Allah, yang menjadi milik Allah, kita boleh mempertimbangkan secara menyeluruh akan semua yang Tuhan tuliskan itu. Dan kita meminta Roh Kudus menerangi hati kita, menyadari apa yang Tuhan katakan, kemudian menghindari cara hidup yang demikian, supaya kita dapat menghindari apa yang tertulis, penghakiman yang akan datang itu. Jadi Tuhan sebelum datang sudah memberitahukan kepada kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meminta Tuhan menolong kita. Ya, kita meminta Tuhan menolong kita. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita dengan rendah hati, ya, berdoa bagi diri sendiri, juga berdoa bagi mereka yang kita kasihi, yang kita kenal, yang mungkin masih menyalahgunakan kekayaan-kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Baik, di dalam ayat yang pertama, di kalimat pertama dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Nah, sebenarnya kekayaan itu merupakan berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekayaan menjadi orang kaya itu tidak salah. Ya, berkali-kali disebutkan dalam Alkitab bahwa Allah lah sumber segala kekayaan, baik secara rohani maupun secara materi bagi umatnya. Ya, ini adalah sesuatu
kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Seperti kita kalau membaca 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Di sini Daud berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dan dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi dari sini kita melihat Daud, walaupun dia seorang raja yang kaya raya, yang mempunyai kuasa, ya orang Israel sampai hari ini masih membanggakan Daud ya dengan bintang Daud, raja yang pernah menjadi pemimpin yang begitu diberkati ya. Tetapi dia dengan rendah hati mengatakan bahwa dia memiliki kekayaan, kemuliaan, kekuasaan, itu bukan karena dia lebih baik, itu adalah pemberian Allah. Ya, itu adalah kemurahan Allah. Itu semua berada di dalam tangan Tuhan. Jadi Daud memberikan satu contoh teladan yang sangat indah kepada kita. Kita juga melihat para bapak leluhur umat Israel maupun bapak iman kita, yaitu Abraham. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang kedua dikatakan, adapun Abram, ya waktu itu belum ganti nama jadi Abraham. Jadi dikatakan di sini, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Luar biasa dia orang kaya, tetapi dia orang kaya yang menjadi sahabat Allah. Jadi dia orang kaya yang diberkati oleh Allah. Dalam Kejadian 17-20 kita juga melihat bagaimana kekayaan-kekayaan yang Tuhan percayakan kepada Abraham. Ya, luar biasa. Dan juga kita melihat Ishak ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-13, Ishak selain menerima warisan yang diturunkan oleh Abraham, di sini juga dikatakan dan orang itu, kalau saudara baca konteksnya itu berbicara tentang Ishak ya. Dan orang itu dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, dalam satu ayat 3 kalimat itu setiap kalimat ada istilah kaya, bahkan dikatakan sangat kaya, saudara sekalian. Tetapi Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan menghukum Ishak sehingga dia menangis dan meratap karena kekayaannya, saudara sekalian. Tetapi dia semakin dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-30 sampai 31, kita juga melihat bagaimana Yakub menerima kekayaan yang luar biasa yang dipercayakan oleh Tuhan. Seperti di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-43 dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Nah, semua ini merupakan ukuran untuk menunjukkan betapa kayanya dia. Ya, kalau kita membaca Kejadian pasal yang ke-41, kita juga membaca bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk mengumpulkan kekayaan yang luar biasa bagi Mesir. Ya, jadi Yusuf mendapatkan kepercayaan yang begitu luar biasa daripada Tuhan dan dari Raja Mesir. Itu karena dia hidup takut akan Tuhan. Nah, orang-orang yang kita sebutkan sebagai orang kaya, ya atau yang disebutkan oleh Alkitab sebagai orang kaya tadi, itu adalah orang-orang yang tidak perlu meratapi atau menangisi kekayaan yang mereka miliki. Ya, Salomo juga dikatakan dijanjikan menjadi orang yang terkaya. Dia terkaya, tidak ada orang yang sekaya dia, sekuasa dia, sehikmat dia sebelum
dia dan sesudah dia, ya. Di dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang 11 sampai 13 di sini dikatakan, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, yaitu kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, ya, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, luar biasa, saudara sekalian, ya. Dan juga apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di atas raja-raja. Nah, saudara-saudari yang kekasih, kita melihat di sini luar biasa, ya, Tuhan memberkati Salomo, dan dia tetap dengan kekayaannya dapat diberkati Tuhan secara rohani. Nah, kita kembali melihat di dalam ayat yang pertama tadi. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi kita melihat orang-orang kaya yang dicatat di dalam Alkitab tadi, dan masih banyak lagi saudara sekalian, mereka diberkati dengan kaya, tetapi mereka tidak perlu menangis. Nah, tetapi mengapa di dalam ayat ini dikatakan mereka menangis? Karena pertama-tama mereka tidak menghargai kekayaan rohani, mereka hanya menghargai kekayaan secara materi. Bahkan dikatakan mereka sangat congkak, ya. Kita melihat di sini pada waktu Tuhan memberkati Salomo, Salomo dikatakan tidak meminta kekayaan, tetapi meminta hikmat untuk memutuskan hukum. Artinya dengan pengertian untuk memutuskan hukum, dia boleh mengatur suatu kerajaan yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi hari ini Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, mempercayakan keluarga kepada kita, mempercayakan pekerjaan kepada kita. Kita ingin hidup seadil-adilnya, kita ingin hidup sesuai dengan hukum dan ketetapan Allah. Jadi kita perlu mendapatkan pengertian yang demikian. Dan kalau kita dapat seperti Salomo memiliki pengertian tentang hukum dan tentang peraturan-peraturan Allah, hidup berdedikasi kepada hukum Allah, maka Tuhan akan menambahkan apa yang tidak kita minta. Seperti yang di sini, yang tidak diminta oleh Salomo adalah kekayaan, kemuliaan, ya dia tidak minta, tetapi Tuhan memberikan kepadanya. Ya, jadi luar biasa. Nah, di sini lain. Ya, pada waktu Yakobus menulis ayat ini, dia sedang berbicara dengan sekelompok orang yang secara materi sangat kaya, tetapi mereka menekankan kekayaan materi melebihi kekayaan rohani. Mereka bahkan mungkin tidak menghargai akan kekayaan rohani, sehingga kekayaan materi menjadi satu senjata yang menyerang hidupnya, yang membawakan penderitaan, kesengsaraan, sehingga mereka menangis dan meratap. Ya, jadi masalah yang dihadapi oleh orang kaya di dalam ayat ini bukan kekayaan itu sendiri, tetapi sikap yang salah terhadap kekayaan. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan apa yang mereka miliki, menganggap itu adalah hasil usaha mereka sendiri, sehingga mereka melupakan sumber kekayaan mereka, dan mereka menjadi sangat congkak.
Ya, dan lebih daripada itu, bagian ini merupakan peringatan tentang kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak pantas. Itu juga akan menjadi senjata yang pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Jadi kita meminta Tuhan memberkati kita dengan hikmat daripada Tuhan. Nah, dikatakan di sini, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi kita melihat di sini ada satu malapetaka, ada satu kesengsaraan yang sangat mengerikan. Itu akan datang dan menimpa mereka, ya. Dan malapetaka itu tidak disertai dengan dukungan apapun ataupun penghiburan apapun yang ada. Ya, kadang-kadang kita menghadapi penderitaan karena di belakangnya Tuhan mempunyai maksud yang indah sehingga ada pengharapan, ada penghiburan bagi kita. Tetapi kesengsaraan yang dimaksudkan di sini sama sekali tidak ada apa-apanya, ya. Dan kita melihat di sini kesengsaraan yang akan terjadi di dalam dunia, bahkan kemungkinan akan dibawa ke dalam kekekalan, yaitu api neraka yang membakar kalau dia tidak mengenal Tuhan dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini, ya, kalau di dalam bahasa aslinya menunjukkan bukan hanya satu macam sengsara, tetapi berbagai macam, ya, banyak macam sengsara. Jadi kehancuran sudah sangat dekat dan hari Tuhan, murka Tuhan sudah mendekat, ya. Dan ketika manusia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka akan menghadapi kesengsaraan yang sangat luar biasa, dikatakan di sini. Dan orang kaya, ya, yang dimaksudkan di sini, mereka mungkin secara diri sendiri, mereka akan berbicara kepada diri sendiri seperti yang contoh yang pernah Tuhan Yesus katakan, dia merasa sudah cukup, lumbungnya sudah penuh, jadi dia boleh makan, boleh minum, boleh bersenang-senang. Tetapi di sisi Tuhan, Tuhan mengatakan bukan makan, bukan minum, bukan bersenang-senang, tetapi menangis dan meratap. Ya. Jadi dikatakan di sini bukan menangislah dan bertobatlah, tetapi menangislah dan merataplah. Kelihatannya Tuhan sudah tahu bahwa orang-orang yang demikian kelihatannya tidak mau bertobat, tidak ada kesempatan untuk bertobat karena mereka memang walaupun dikasih peringatan, walaupun mereka diingatkan sedemikian rupa, mereka tetap tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada manusia. Mereka mungkin hidup dengan tanpa peri kemanusiaan yang kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, memang kehidupan mereka itu sungguh-sungguh membuat Tuhan marah dan membuat Tuhan menghukum mereka. Jadi Tuhan membuat hukum mereka bukan karena mereka kaya, tetapi karena sikap mereka terhadap kekayaan, sehingga kenyataannya mereka akan menderita. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan sengat. Jadi tadi saya katakan bahwa mereka mungkin kaya secara materi dan menekankan kekayaan secara materi melebihi kekayaan secara rohani, ya. Sehingga mereka tidak mengindahkan berkat dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga dikatakan di sini mereka kekayaan mereka menjadi busuk dan pakaian mereka telah dimakan ngengat, ya. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka mempunyai sesuatu yang begitu banyak sehingga mereka tidak sempat untuk
memakainya, untuk menikmatinya. Ya, kalau kita terlalu banyak pakaian, ya kita taruh di dalam lemari, mungkin nanti kita keluar lagi lihat yang suka, kita beli lagi, kita tumpuk di depan lagi. Akhirnya yang di belakang mungkin tidak pernah disentuh, saudara sekalian, ya. Mungkin sampai kita ke suatu hari dipanggil Tuhan pun kita tidak sentuh pakaian-pakaian yang demikian karena tertumpuk di belakang. Dan bagaimana keadaannya di belakang situ kita tidak tahu, ya. Mungkin ada sengat, ya, yang apa namanya memakan habis pakaian kita. Kita tidak tahu, saudara sekalian. Jadi dikatakan kalau sampai pakaiannya telah dimakan ngengat, kalau dikatakan kekayaan mereka menjadi busuk, berarti mereka menimbun begitu banyak, ya, menimbun begitu banyak sehingga mereka tidak sempat menggunakannya, ya. Jadi kita melihat di Tuhan Yesus pernah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, tadi anak saya mengirim kami satu link video yang menunjukkan bahwa di San Jose ada satu pasang suami istri yang sudah lanjut usia, ya, orang Chinese, dirampok, kemudian mobilnya dibawa, kemudian mobil itu dibawa ke rumah yang satunya lagi. Kemudian rumah yang satunya mobilnya itu dimasukkan dalam garasi orang yang rumah kedua, kemudian dia merampok rumah orang kedua. Pada waktu istri daripada tuan rumah itu pulang, ya dia itu membuka garasi, ternyata mobil orang lain ada di dalam garasinya, dan kemudian dia menelpon polisi. Ya. Nah, saudara sekalian, perampokan itu sekarang terjadi di mana-mana, sangat menakutkan. Dikatakan Tuhan Yesus, kalau kita mengumpulkan harta di bumi, saudara sekalian, ya, pencuri akan membongkar serta mencurinya. Jadi tidak ada gunanya kita menghabiskan terlalu banyak waktu, usaha, energi kita untuk apa yang nantinya akan hilang, saudara sekalian, ya. Kita tidak perlu begitu. Kita dikatakan lebih baik mengumpulkan harta di surga. Jadi kekayaan dan pakaian yang dikatakan di sini melambangkan hal-hal yang fana, yang tidak dapat diandalkan dalam hidup kita, dan tidak akan memiliki nilai yang kekal, tetapi juga akan membuat visi spiritual kita menjadi kabur dan menyebabkan kita mengabaikan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Nah, itu sesuatu kerugian, ya, suatu kerugian. Harta benda, ya, bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, ya, dimakan ngengat, ya, menjadi busuk. Dia sendiri tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai manusia kadang-kadang mengandalkannya. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal, ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai mengandalkan materi-materi yang sendirinya akan menjadi rusak, menjadi busuk, dimakan ngengat, saudara sekalian, ya. Jadi harta yang tidak digunakan dengan habis, dia akan habis dengan sendirinya. Dia akan hilang dengan sendirinya. Dia akan rusak dengan sendirinya. Jadi kita melihat di sini, ya, nilai nyata dari properti yang terungkap ketika digunakan dengan normal. Jika dibiarkan tidak digunakan, tidak hanya akan mengalami depresiasi, tetapi juga akan membawa bencana bagi pemiliknya. Ya.
Kalau rumah penuh dengan ngengat, ya rumahnya juga akan mengalami kerusakan. Jadi kekayaan yang tadinya kelihatannya menjadi kebanggaan bagi banyak orang, pada akhirnya mungkin menjadi uh, ancaman, ya, kerusakan, ancaman kesengsaraan bagi manusia, ya dikatakan, sehingga dikatakan di sini menangislah dan merataplah. Mengapa menangis dan meratap? Karena kekayaan mereka sudah busuk. Karena pakaian mereka telah dimakan oleh ngengat. Jadi kita berdoa meminta Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menggunakan kekayaan yang Tuhan percayakan dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ya, itu penting sekali. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, pertama-tama kita melihat benda-benda mati yang sering digambarkan dalam kitab suci ini akan suatu hari seolah-olah dapat berbicara. Sepertinya memiliki hidup, sepertinya memiliki kekuatan untuk menunjukkan kesaksian, dan kesaksian yang melawan orang-orang yang memilikinya. Ya, kadang-kadang kita melihat langit, bumi, batu-batu di ladang, hasil tanah. Nah, kalau di sini kita melihat ya emas, perak, itu adalah harta-harta yang diperoleh manusia, disimpan oleh manusia, tetapi pada akhirnya akan menjadi kesaksian. Kalau kita menggunakannya dengan baik, itu akan membawa kita kepada penerimaan Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, dan juga pujian daripada Tuhan. Tetapi kalau kita menggunakannya secara jahat, itu akan mendatangkan hukuman, kesaksian yang melawan kita. Nah, di sini dikatakan emas dan perak sudah berkarat, dan karatnya itu menjadi kesaksian. Jadi mereka berpikir mungkin menimbun harta untuk hari-hari terakhir di dalam hidup mereka, untuk hidup berkelimpahan ketika mereka menjadi tua. Ya, ini pikiran yang sangat umum ya pada hari ini. Tetapi saudara sekalian, sangat disayangkan, mereka hanya menimbun harta untuk menjadi mangsa bagi orang lain. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ya kita melihat semua yang mereka timbun itu pada akhirnya menjadi milik orang-orang Romawi. Ya, mereka sendiri tidak dapat menikmatinya. Dan harta yang pada akhirnya hanya akan menjadi harta murka. Berarti kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya mereka menimbun harta kalau tidak hidup menyenangkan Tuhan. Menimbun harta itu sama dengan menimbun murka. Ya, jadi kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, menimbun harta itu sama dengan menimbun murka. Ya, kita melihat di dalam Roma pasal yang kedua, ya pada waktu kita belajar Roma kita juga membahas hal ini, dikatakan tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari
yang sedang berakhir. Yang dikatakan dengan hari-hari yang sedang berakhir itu sama dengan istilah yang dikatakan di sini, ya, yaitu pada waktu murka dan hukuman Allah akan dinyatakan. Ya, dikatakan di sini ini adalah hari Tuhan, ya, yaitu hari penghakiman Tuhan. Kemudian dikatakan di sini bahwa karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Ya, menakutkan sekali saudara sekalian. Walaupun mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi kalau kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, tapi kita tidak menggunakannya sesuai dengan maksud Tuhan, kita hanya mengumpulkan untuk diri kita sendiri, yang pada akhirnya harta yang Tuhan percayakan itu tidak menjadi berkat bagi orang lain, bahkan rusak di tangan kita, maka kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sini akan menjadi kesaksian terhadap kita, bahkan akan memakan daging kita seperti api. Ya, itu sangat menakutkan sekali. Kita melihat di dalam firman Tuhan juga sering diingatkan bahwa Tuhan akan menghakimi, akan menghukum dunia ini, manusia-manusia ini dengan api, bahkan neraka itu digambarkan ya seperti api yang tidak pernah akan padam. Jadi kita melihat di sini kalau ada orang yang mencoba mengumpulkan harta kemudian tidak mau dikembalikan kepada Tuhan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, pada akhirnya harta itu sendiri akan berbicara. Menakutkan ya saudara sekalian. Harta itu sendiri akan bersuara. Harta itu sendiri akan menuding kita, memberikan kesaksian tentang hidup kita. Artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan itu sebenarnya tercatat. Tercatat di dalam buku Tuhan. Kemudian satu hari Tuhan akan memakainya untuk berbicara kepada setiap kita. Ya, kita melihat di sini ya Tuhan mempercayakan harta kepada kita. Kita mohon agar supaya sebelum hari Tuhan itu kita sudah boleh menjadi orang yang hidup dengan penuh hikmat di dalam kita menggunakan harta yang Tuhan percayakan. Ya, kemudian kita melihat bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua Yakobus menunjukkan tentang apa-apa saja yang menyebabkan kesengsaraan itu menimpa orang-orang kaya yang disebutkan di dalam bagian ini. Jadi di dalam ayat yang pertama berbicara tentang menangislah, merataplah, karena sengsara akan datang. Ya. Ayat yang kedua menunjukkan, bagian kedua menunjukkan mengapa kesengsaraan itu datang. Beberapa dosa yang disebutkan di dalam bagian ini merupakan sikap-sikap yang sangat tidak menyenangkan Tuhan. Ya, itu kita lihat dengan sangat jelas di dalam bagian ini. Yang pertama adalah dosa ketamakan mereka. Jadi katakan tadi bahwa mereka menyimpan pakaian mereka begitu banyak sampai pakaian mereka tidak terurus sehingga ngengat berkembang biak di sana dan memakan habis pakaian mereka. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ya, ini yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-9. Ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya.
Ini pun kesia-siaan. Jadi di dalam bagian ini mengingatkan tentang hati manusia yang tidak pernah akan merasa puas dengan apa yang dia miliki. Itulah sebabnya kadang-kadang istilah kaya itu adalah suatu istilah yang sangat relatif. Ya, tidak ada satu ukuran. Manusia di dalam hatinya juga tidak dapat mengukur apakah dia itu sudah kaya atau belum. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Nah, mereka begitu tamak, ya. Mereka menimbun emas dan perak mereka sampai emas dan perak mereka dikatakan di sini berkarat. Saya sempat memikirkan lama tentang hal ini, ya. Karena apa? Karena kita tahu emas adalah logam mulia yang paling mudah dibentuk, tetapi juga tidak akan teroksidasi atau menimbulkan korosi. Jadi emas adalah sangat tidak gampang berkarat, saudara sekalian. Ya. Bahkan kita boleh katakan emas itu tidak berkarat. Ya. Perak mungkin masih lebih mudah tergores, ya, karena dia begitu lembut di satu sisi dan juga sangat mudah dibengkokkan. Ya. Jadi kita melihat di sini mereka adalah logam-logam yang tidak berkarat. Tetapi mengapa di sini dikatakan, ya, mereka menimbun emas dan perak mereka sampai berkarat. Ini menunjukkan tentang kehidupan mereka yang hanya berpusat kepada mereka, yang hanya menimbun sesuatu untuk mereka secara membabi buta, tetapi tidak memanfaatkannya, tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan baik, sehingga penampilan daripada emas dan perak dan fungsi daripada emas dan perak itu sepertinya berkarat, sepertinya sudah menjadi berubah. Jadi tidak mempunyai sesuatu yang dapat memberikan berkat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Jadi dengan berubahnya situasi, mungkin emasnya menjadi kotor, ya, menjadi tidak terurus, seharusnya sesuatu yang memancarkan keindahan, sekarang justru menjadi sesuatu yang tidak terurus. Jadi itu yang digambarkan di sini. Artinya mereka begitu tamak, begitu berpusat kepada diri sendiri, sehingga mereka tidak dapat mengurus karena begitu banyak. Nah, jadi kembali kita melihat di sini dikatakan bahwa karatnya itu, ketamakannya itu digambarkan dengan emas menjadi karat yang nantinya akan bersaksi dan menjadi api yang membakar, ya, mereka, ya, memakan habis daging mereka. Perhatikan istilah menjadi saksi dan memakan di sini mempunyai istilah akan di depannya. Artinya sesuatu yang masih belum terjadi. Jadi konsekuensi dan penilaian terhadap sikap kita itu masih belum terjadi, masih berada di masa depan. Berarti masih ada kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap orang yang membaca ayat-ayat ini supaya dapat mengoreksi diri, supaya dapat kembali kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting, ya. Kita jangan hanya melihat tentang penghukuman yang akan terjadi, tetapi kita juga melihat sisi lain, yaitu kasih Allah yang memberikan peringatan kepada kita. Nah, pelajaran rohani yang apa yang kita pelajari di dalam
bagian ini. Pertama-tama kita melihat keinginan orang untuk mendapatkan harta adalah seperti karat yang ada pada emas dan perak. Itu mengikis tubuh dan jiwa mereka yang berusaha menimbunnya. Dan yang paling ironis sekali lagi adalah orang-orang mengumpulkan kekayaan untuk membangun suatu kebahagiaan di masa depan, tetapi sebaliknya menjadi seperti api yang akan memakan dagingnya. Itu adalah sesuatu yang sangat ironis, sangat menakutkan, tetapi akan terjadi di satu hari kalau kita tidak sadar. Ya. Jadi kita melihat menurut ayat ini, mengumpulkan uang seperti mengumpulkan api. Ya. Jika kita hanya tahu mengumpulkan uang, kita sedang mengumpulkan api di akhir zaman untuk diri kita sendiri. Dan semakin banyak uang yang kita kumpulkan, semakin kuat api yang akan membara di hari penghakiman. Ya, jadi kita harus selalu bertanya, apakah harta yang Tuhan percayakan kepada saya itu memperkaya kerohanian saya, memperkaya pelayanan saya, memperkaya orang-orang yang ada di sekitar saya, ataukah yang saya kumpulkan ini pada satu hari menjadi api yang nantinya akan memakan daging saya. Itu pilihan kita, saudara sekalian. Keputusan kita ambil sendiri. Ya, jadi kita harus mengambil keputusan. Kembali menjadi orang kaya tidak salah, mengumpulkan harta tidak salah, tetapi yang salah adalah ketamakan manusia. Sifat manusia yang berpusat kepada diri sendiri. Mungkin saudara pernah mendengar seorang yang bernama John Wesley. Dia pernah berkata demikian. Make all you can. Save all you can. Give all you can. Nah, kalimat ini sangat pendek, tetapi mempunyai nilai yang luar biasa, saudara sekalian. Ya, make all you can. Tetapi save all you can and give all you can. Kadang-kadang kalimat yang ketiga itu tidak kelihatan di dalam diri banyak orang. Mereka cari untung sebanyak-banyaknya. Nah, mereka menyimpan sebanyak-banyaknya. Tetapi mungkin mereka tidak menyalurkannya sebanyak-banyaknya. Itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan ingin kita mencari uang sebanyak-banyaknya, menyimpan, kemudian menyalurkannya sebanyak-banyaknya. Penumpukan harta kekayaan di bumi, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi, sebenarnya mendatangkan banyak masalah. Tetapi menumpukan kekayaan di surga mendatangkan banyak manfaat dan berkat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi ini adalah kalau kita menyimpan kekayaan di dunia, yaitu kita menyimpan masalah. Tetapi kalau kita menyimpan kekayaan di surga, kita menyimpan faedah. Jadi masalah akan diganti dengan faedah. Itu tergantung bagaimana sikap kita terhadap kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi di hari-hari terakhir ini, hal yang terpenting yang perlu kita selalu doakan, kita selalu minta hikmat kepada Tuhan adalah supaya kita dapat mengumpulkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, menyimpannya dengan baik, tetapi menyalurkannya dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan akan selalu memakai kita, memberkati kita. Kita juga mohon Tuhan menolong kita
agar supaya harta yang Tuhan percayakan kepada kita dapat kita pakai sebagai sarana untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dan berbuat baik sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan kita. Ya, seperti apa yang Tuhan firmankan ya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kita tidak ingin menjadi orang yang mencintai uang. Memiliki uang tidak salah, mencintai uang itu salah. Karena kalau kita mencintai uang, kasih kita akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Ya, karena kalau kita mencintai uang, kita akan hanya memburu uang. Artinya uang menjadi sasaran hidup kita. Uang menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Dan uang pada akhirnya akan membuat kita menyimpang dari iman kita. Banyak orang karena mencintai uang, tidak mempedulikan cara mendapatkan uang. Hanya menentukan tujuan bagaimana supaya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Sehingga di dalam cara mendapatkan uang itu banyak kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan iman, sehingga dikatakan di sini akan mendatangkan siksaan, akan mendatangkan berbagai-bagai duka cita di dalam hidup manusia, yang seperti dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga, seperti api yang akan memakan daging kita. Itu adalah dosa yang pertama. Mengapa dikatakan orang kaya itu menangis dan meratap? Ya, karena sengsara akan datang, karena pertama-tama mereka begitu tamak dan hanya ingin mengumpulkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu adalah hal yang tidak Tuhan senangi. Lalu dosa yang kedua, kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, kita melihat adalah dosa pemerasan. Ya, dosa yang pertama adalah dosa ketamakan, dosa yang kedua adalah dosa pemerasan. Kita melihat di sini dikatakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi kita melihat di sini mereka memiliki kekayaan dan kekayaan membawa kekuasaan. Dan kemudian mereka tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk memeras orang-orang yang dipercayakan kepada mereka. Kita melihat di sini orang-orang kaya yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang kaya yang mengupah orang-orang miskin untuk bekerja bagi mereka. Dan kita melihat di sini ada satu prinsip saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin, dan orang miskin membutuhkan hasil pekerjaan daripada orang kaya. Sebagaimana orang miskin mendapatkan dukungan daripada orang kaya, demikianlah orang kaya mendapatkan penghasilan panennya melalui orang miskin. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu hubungan timbal balik. Tuhan menempatkan kita supaya kita saling memberkati. Baik di dalam situasi apapun juga Tuhan ingin kita saling memberkati. Tetapi di sini kita melihat mereka menindas, ya, memeras orang-orang miskin. Dan dikatakan di sini karena pemerasan itulah, maka dikatakan di sini bahwa suara mereka, keluhan mereka, tangisan mereka,
itu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Nah, di sini menggunakan istilah Tuhan semesta alam, ya, dalam bahasa Yunaninya Kyrio Sabaoth. Jadi Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Ungkapan yang sering digunakan di dalam perjanjian lama ketika Tuhan dalam keadaan berkuasa melindungi orang-orang yang tidak berdaya. Pada waktu ada orang-orang atau umat Tuhan ya dalam keadaan tidak berdaya dan membutuhkan perlindungan. Pada waktu dia ditindas oleh orang-orang yang lebih berkuasa dari dia, maka ada kuasa yang tertinggi ya di atas segala kuasa, yaitu Tuhan sendiri. Dia yang akan datang, dan dia datang dengan sebutan Tuhan semesta alam. Alam semesta ini adalah milik Tuhan. Dia yang mengatur, dia yang menempatkan, dia yang mempercayakan. Nah, kalau dia sebagai Tuhan itu mendengar, kemudian dia yang akan menunjukkan keadilannya. Dia yang akan menunjukkan maksud dan tujuan dia mempercayakan kekayaan. Dia yang akan bertindak dengan sesuai dengan maksudnya, supaya kekayaan itu kembali boleh digunakan secara benar, atau dia akan menghakimi mereka yang tidak mau bertobat. Jadi itu adalah sesuatu peringatan yang sangat penting, juga suatu penghiburan yang luar biasa bagi setiap orang yang mungkin diperas di dalam hidupnya. Jadi sebagai umat Tuhan, kalau kita sampai diperas, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa, tetapi kita boleh menengadah, menanti waktunya Tuhan menyatakan dirinya, karena Dia mendengarkan kita. Ya, saudara sekalian, itu adalah satu penghiburan yang luar biasa bagi setiap umat percaya. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang kelima, ketamakan yang ketiga adalah, bukan ketamakan yang ketiga, dosa yang ketiga yang menyebabkan mereka menangis dan meratap menghadapi kesengsaraan yang akan datang adalah karena mereka mengikuti keinginan dagingnya. Dikatakan dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Tuhan tidak melarang kita hidup di dalam kesenangan. Tetapi jika kita hanya hidup untuk bersenang-senang, seolah-olah tidak ada tujuan lain lagi, tidak ada panggilan dan visi lain yang Tuhan percayakan, maka kehidupan yang demikian tidak menyenangkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak melarang kita hidup dalam kesenangan, tetapi jangan jadikan hidup bersenang-senang menjadi tujuan hidupmu, karena itu tidak menyenangkan Tuhan. Apalagi kita harus selalu mengingatkan diri, dunia ini hanya tempat sementara. Kita adalah musafir. Kita adalah orang yang menumpang, saudara sekalian. Ya, dunia ini seperti hotel bagi kita. Kalau kita pergi jalan-jalan, ya khususnya summer ini banyak yang pergi jalan-jalan, ya saudara sekalian. Kalau kita pergi jalan-jalan, hotel itu tidak pernah kita anggap sebagai rumah, saudara. Rumah kita di surga. Ini hanya sementara. Jadi jangan menganggap hotel dunia ini sebagai rumah kita. Jadi di sini dikatakan mereka hidup hanya berfoya-foya di dalam kemewahan mereka untuk memuaskan keinginan diri sendiri dan tidak hidup memuaskan keinginan
Tuhan. Kemewahan seseorang selalu akan membuat manusia melupakan Tuhan. Ya, kalau kita hidup berfoya-foya, artinya kita hidup menikmati berkat dari Tuhan dan melupakan Tuhan yang memberi berkat. Yaitu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hosea pasal 13 ayat ke-6 dikatakan, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Jadi manusia setelah diberikan kecukupan, mereka mulai melupakan Tuhan. Menyebabkan orang hidup di dalam kecerobohan, orang hidup tanpa mau sungguh-sungguh hidup bersandar kepada Tuhan. Dan kalimat terakhir dikatakan, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Apa yang dimaksudkan dengan hari penyembelihan? Ya, hari penyembelihan adalah hari-hari perayaan. Jadi orang-orang yang memuaskan hatinya menganggap setiap hari adalah pesta. Setiap hari berpesta pora, festival. Ya, dengan demikian mereka menyembelih untuk memuaskan perayaan-perayaan mereka, untuk memuaskan keinginan-keinginan hati-hati mereka. Ya, jadi saudara sekalian, pesta tidak salah. Tetapi kalau kita hanya hidup berpesta pora, hanya hidup bersenang-senang tanpa memikirkan maksud dan tujuan yang Tuhan percayakan kepada kita, satu hari nanti ya mungkin api yang menghabiskan Sodom dan Gomora akan juga memakan habis diri kita. Jadi kita harus berhati-hati, minta Tuhan menjaga kita. Kemudian kita melihat ayat yang terakhir di dalam bagian ini, ayat yang ke-6. Dikatakan, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi dosa yang pertama di dalam ayat yang ketiga kita melihat ketamakan. Yang dosa yang kedua kita melihat adalah dosa yang memeras. Dosa yang ketiga adalah dosa yang hanya memuaskan keinginan diri sendiri. Dan dosa yang keempat kita melihat di sini adalah penganiayaan. Penganiayaan yang mereka lakukan terhadap orang-orang lemah. Orang-orang yang tidak dapat melawan mereka. Mereka hanya ingin memuaskan tuntutan mereka. Mereka menginginkan orang lain memenuhi standar mereka. Mereka memberikan ukuran yang tinggi untuk menuntut orang lain. Kalau orang lain tidak dapat mencapai standarnya, mereka menghukum mereka. Bahkan dikatakan di sini, mereka membunuh orang yang benar dan yang tidak dapat melawan. Mereka melakukan ketidakadilan. Jadi inilah dosa yang keempat. Jadi ketika mereka memiliki kekayaan yang Tuhan percayakan, mereka hidup di dalam kemewahan, memuaskan diri sendiri, pada akhirnya mereka kehilangan semua rasa dan perasaan akan kebutuhan dan kepentingan orang lain, bahkan tidak dapat merasakan penderitaan orang lain. Bukan hanya demikian, mereka bahkan secara inisiatif dan aktif melakukan penganiayaan dan pembunuhan tanpa penyesalan. Ya, jadi ini adalah suatu perbuatan yang sungguh-sungguh sangat tidak menyenangkan Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan melihatnya,
dikatakan Tuhan akan menghukum mereka. Perbuatan mereka sendiri akan menjadi kesaksian seperti api yang akan memakan daging mereka. Ya, jadi kita melihat di sini orang-orang benar, orang-orang tidak berdaya, dihukum, bahkan dibunuh. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat keji di hadapan Allah, yang mendatangkan hukuman daripada Tuhan semesta alam. Baik, kita melihat sebagai kesimpulan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, pertama-tama kita melihat bahwa Tuhan menghargai orang-orang yang taat kepadanya. Tuhan sangat mengasihi mereka yang hidup berkenan kepadanya, dan Tuhan juga berkenan mencurahkan berkat atasnya. Jadi ini adalah prinsip yang menjadi pegangan kita. Dan kedua, kita juga harus selalu mengingatkan diri sendiri. Jangan sekali-kali mengabdi kepada apa yang dipercayakan oleh Tuhan, tetapi mengabdilah kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan. Ya, kadang-kadang kita mencari berkat Tuhan dan bukan Tuhan yang memberi berkat. Ya, ada sebuah lagu yang selalu mengingatkan kita, dikatakan, dulu yang kucari adalah berkat, kini pemberinya. Ya, jadi kita mencari pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri dan bukan berkatnya. Yang ketiga, ketika kita sudah diberkati, kita harus selalu mengucap syukur, serta meminta hikmat untuk menjadi penata layan yang setia dan bertanggung jawab penuh atas segala kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, seperti yang dikatakan John Wesley tadi, kita mencari untung sebisa kita, menyimpan sebisa kita, tetapi juga memberi sebisa kita. Ya, kita menjadi orang yang diberkati dan menjadi orang yang memberkati. Ya, seperti Abraham, Tuhan menjanjikan akan memberkati Abraham supaya Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa. Kita juga berdoa, kita diberkati Tuhan dan kita memberkati orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk selalu hidup dekat kepadanya. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.